Selamat datang di channel Otaku Duit. Dalam video hari ini, kita akan membahas film aksi perang berjudul The Siege of Yodovil. Film ini dimulai dengan Perdana Menteri Kongo Lumumba yang duduk di kursi belakang mobil. Dia mengenakan kacamatanya dan menghela napas panjang. Kendaraan di depannya meledak. Sekelompok tentara menunggunya. Mereka menariknya keluar dari mobilnya, melepas blazernya, dan seorang pria menanganinya. Perdana Menteri Lumumba dipukuli dan diikat ketika Jenderal Moise untuk menunjukkan kepada Mei mengunjunginya. Dia memberitahu Tashombe bahwa semua yang ada di bawah bumi adalah milik A1 liter rakyatnya. Bukan milik orang Belgia atau Amerika dan juga bukan milik Tashombe. Pria lain menjawab bahwa itu adalah salah satu cara untuk melihatnya dan berjalan keluar. Seorang tentara membunuh Perdana Menteri Lumumba. Di markas besar PBB di New York, O'Brien menyampaikan pidato yang telah ia persiapkan mengenai Kongo. Dia menuduh negara-negara tersebut berdiam diri untuk menunjukkan bahwa Mei berkolusi dengan perusahaan-perusahaan tambang untuk menguasai Katanga. Dia menunjukkan bahwa dengan kematian Perdana Menteri Lumumba, penting untuk mengirimkan lebih banyak pasukan penjaga perdamaian ke provinsi tersebut. Di sebuah pub Irlandia, kita mendengar Quinlan berbicara dengan beberapa rekannya tentang Julius Caesar. Dia menyebutkan bahwa para politisi tidak memahami taktik sementara tentara tidak memahami strategi, tetapi Caesar memahami keduanya. Bormans dengan sinis berkomentar bahwa Julius Caesar berada di sudut yang mengacu pada Quinlan. Sniper mengatakan bahwa Quinlan telah membaca semuanya dan mengetahui setiap pertempuran yang terjadi. Borman bertanya apakah dia tahu tentang hal yang sebenarnya. Kali ini Prendergast yang angkat bicara. Dia mengatakan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang tahu, lalu memberitahu mereka bahwa Quinlan adalah komandan mereka. Prendergast menemui Quinlan yang berkebangsaan Yunani. Mereka mendiskusikan misi yang akan datang dengan Quinlan berkomentar bahwa dia tidak berpikir bahwa ada di antara mereka yang tahu apa yang terjadi di luar sana. Di rumah, saat mencium Charmel, Quinlan mendengar telepon berdering. Dia mendapat instruksi bahwa dia dan pasukan infanteri akan dikerahkan di Yodovil. Charmel menggodanya bahwa ia sangat bersemangat untuk pergi dan ingin mengetahui apakah ia sehebat yang ia kira. Dia hanya tersenyum, menariknya mendekat, dan berdansa perlahan dengannya. Sebelum pergi, Quinlan menyampaikan pidato kepada anak buahnya. Dia menyatakan bahwa mereka adalah gelombang kedua tentara Irlandia yang dikirim ke Kongo dan total 9 nyawa telah melayang. Dia menyarankan mereka untuk bangga menerima misi mereka sebagai penjaga perdamaian karena ini adalah sebuah kehormatan besar. Dia mencatat bahwa Irlandia adalah negara yang tidak pernah memiliki atau mencoba menaklukkan negara berdaulat lainnya, itulah sebabnya mereka secara khusus diminta untuk membantu. Tashombe menghadapi media dan mengumumkan bahwa mereka menyambut pasukan PBB namun dengan kebingungan. Dia menegaskan bahwa mereka tidak tahu mengapa mereka berada di Afrika karena mereka mampu menjaga diri mereka sendiri. Tetapi berjanji untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dia memperingatkan mereka untuk tidak membuat masalah karena dia menjamin bahwa mereka akan mengajari mereka bagaimana segala sesuatunya dilakukan di Kongo. Hammarskjöld mendapati bahwa dia menerima telepon dari Khrushchev yang mengingatkannya akan penolakan awal PBB untuk mengirim pasukan ketika Perdana Menteri Lumumba memintanya. Kennedy juga meneleponnya dan mengungkapkan bahwa mereka tidak dapat melakukan apa-apa di Berlin, Vietnam, atau Kuba, namun percaya bahwa keadaan di Kongo dapat diredakan. Dia secara pribadi meminta Brian untuk pergi ke Kongo dan mengakhiri kejenakaan Tashombe. Dia menjelaskan bahwa hal ini dapat menyebabkan perang dunia lain yang disetujui oleh Hammarskjöld, namun juga menyinggung fakta bahwa orang yang menghentikannya akan mendapatkan banyak pujian. Dia berjanji kepada O'Brien bahwa mereka akan membuat sebuah rencana dan menyebutkan bahwa setiap orang memiliki peran dalam sejarah dan O'Brien sedang berada di dalamnya. Dia menerimanya. Khawatir dengan pasukan penjaga perdamaian yang dikirim PBB, Tashombe meminta bantuan dari Jenderal de Gaulle. Pria itu bertanya secara langsung apa yang akan dia dapatkan sebagai imbalannya. Tashombe mengingatkannya bahwa perusahaan tambang memiliki kepentingan untuk melanjutkan operasi mereka. Jika dia kehilangan kekuasaan maka pemerintah dapat menasionalisasi semuanya termasuk yang dimiliki secara pribadi oleh Jenderal de Gaulle. Pria itu berjanji untuk mengirim 1000 mantan legiun terbaiknya yang akan disewa oleh perusahaan-perusahaan pertambangan sebagai keamanan tetapi akan dikendalikan oleh Tashombe. Pasukan tersebut tiba di sebuah kompleks PBB di Yodovil. Prendergast mengumumkan bahwa menyebutnya sebagai kompleks adalah lelucon karena pasukannya terekspos pada 3 pendekatan, diabaikan dari selatan, dan jalan yang terbelah menjadi 2. Mereka terbuka lebar. Quinlan mengakui pengamatan Prendergast dan memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap pada pukul 6 pagi keesokan harinya. O'Brien juga tiba di Katanga.
dia bertemu dengan McEntee dan Raja. Kembali ke markas besar PBB di Katanga, O'Brien menyatakan bahwa Tashombe telah melewati batas dan harus dihentikan. Dia mengesahkan pelaksanaan operasi yang lebih besar dengan segera, mengambil tindakan agresif untuk merebut kembali gedung-gedung penting yang dikuasai Tashombe. Karena pasukan Raja adalah satu-satunya pasukan yang memiliki pengalaman militer, O'Brien mengisyaratkan bahwa pasukan lainnya akan melihat kepada mereka untuk memberikan contoh dan meminta mereka untuk menunjukkan betapa tegasnya mereka. Melihat bekal mereka, Quinlan memutuskan bahwa inilah saatnya untuk mengumpulkan perbekalan. Di toko, Madame Lafontaine dengan berani memberitahu Quinlan bahwa pasukan mereka tidak diterima di Katanga. Quinlan bertanya mengapa dan Lafontaine menjelaskan bahwa masyarakat tidak senang dengan keadaan yang terjadi terutama ketika Perdana Menteri Lumumba mengambil alih. Dia menjelaskan bahwa menasionalisasi mineral dan mengusir perusahaan tambang setelah menghasilkan uang selama beberapa dekade bukanlah tindakan yang cerdas. Di sebuah bar lokal, Fox mengundang Quinlan untuk minum cognac Prancis bersamanya. Dia bertanya kepada Fox Inquirer tentang apa yang dia lakukan di Katanga. Quinlan menjawab bahwa dia melindungi penduduk setempat dari seorang pria yang mencuri kekuasaan sementara Fox menjawab bahwa dia melindungi kepentingan tambang. Quinlan mengunjungi rumah yang dekat dengan kompleks mereka dan mengetahui bahwa rumah itu dimiliki oleh Madame Lafontaine. Dia bertanya apakah mungkin menggunakan teleponnya untuk menelepon ke Irlandia. Nyonya Lafontaine mengatakan kepadanya bahwa telepon itu bukan untuk keperluan militer, namun Quinlan mengoreksinya dengan mengatakan bahwa telepon itu adalah panggilan pribadi untuk keluarganya. Dia mengizinkannya. Setelah menyelesaikan panggilannya, Quinlan berterima kasih kepada Nyonya Lafontaine dan mengetahui bahwa Chidoville memiliki cadangan uranium terbesar di dunia. Dia menyadari bahwa itulah alasan mengapa mereka ditempatkan di kota yang spesifik di Kongo ini. Ketika mereka kembali ke markas, Quinlan memerintahkan Prendergast untuk pergi ke Elizabethville dan memberitahu McEntee bahwa ada pasukan tentara bayaran yang kuat di Chidoville. Dia mengatakan bahwa mereka membutuhkan bala bantuan. Prendergast bertemu dengan O'Brien dan memberitahunya bahwa Quinlan percaya bahwa Chidoville penting bagi Tashombe dan lebih terisolasi dibandingkan markas PBB lainnya. O'Brien berkomentar bahwa Quinlan pasti bereaksi berlebihan dan Prendergast menyampaikan berita tentang tentara bayaran di kota. O'Brien masih yakin bahwa para tentara bayaran ini disewa oleh perusahaan tambang dan tidak akan berani menyerang PBB. Sayangnya, Prendergast tidak mendapatkan apa yang diharapkan Quinlan. Dalam perjalanan kembali ke markas, dia melihat peningkatan jumlah tentara bayaran di sekitar mereka. Roger melaporkan bahwa pasukannya diserang oleh pasukan keamanan yang kemudian membarikade diri mereka sendiri di Radio Katanga. Mereka memutuskan untuk menghabisi mereka dengan granat namun terlambat mengetahui bahwa ada warga sipil tak bersenjata di dalam gedung tersebut. O'Brien menyatakan bahwa hal itu tidak terjadi dan tidak akan disebutkan dalam pengiriman pasukan PBB. Ketika pasukan PBB sedang mengamati massa, sniper berteriak bahwa mereka sedang diserang. Falk mulai menembakkan senapan mesinnya. Quinlan meminta semua orang untuk mengambil posisi. Kooli mengkritik Quinlan dan menyatakan bahwa ia tidak tahu apa yang ia lakukan dan akan membuat mereka terbunuh setelah pria tersebut memerintahkan Prendergast dan yang lainnya untuk menuju posisi selatan di mana tidak ada musuh yang terlihat. Untuk memerangi tentara bayaran, Prendergast memutuskan untuk menaiki truk dan menembakkan senapan mesin mereka. Dia berhasil membunuh banyak dari mereka sehingga Falk memerintahkan sisanya untuk mundur. Hari itu berakhir dengan kedua belah pihak membuat rencana untuk serangan berikutnya. Falk menunjukkan bahwa mereka mendapat informasi yang salah karena diberitahu bahwa pasukan PBB tidak siap. Dia bersikeras bahwa mereka mudah diserang karena mereka tidak pernah melihat pertempuran. Quinlan, di sisi lain, bersiap-siap untuk musuh yang akan menyerang mereka dari semua sisi di waktu berikutnya. Prendergast mengejutkan bahwa mereka hanya memiliki 13.000 amunisi yang tidak akan bertahan lama. McKenny akhirnya kembali kepada mereka dan Quinlan melaporkan apa yang telah terjadi sebelumnya. Dia menegurnya karena tidak memberikan bantuan setelah dia mengajukan permintaan. O'Brien mengambil telepon dari McKenny dan mendesak Quinlan untuk berhenti panik. Dia percaya bahwa para tentara bayaran ini hanya berusaha keras mempertahankan pemerintahan Tashombe yang gagal. Dia mengejek Quinlan dan menasihatinya untuk berhenti mencari-cari alasan. Untuk serangan kedua tentara bayaran, Quinlan memerintahkan sniper untuk menembak pria berjas putih yang tampaknya berada di bawah Tashombe. Sniper bertanya apakah menurutnya pria itu penting dan Quinlan mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mengetahuinya. Fox menyadari bahwa pria itu telah pergi dan memerintahkan untuk mundur. Fox memberi isyarat untuk gencatan senjata sementara dan bertemu dengan Quinlan di tengah medan perang. Dia menunjukkan bahwa mereka kalah jumlah dan Quinlan menjawab bahwa dia melihat banyak orang mati tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mati.
Fox berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan membiarkan politisi menyelesaikannya. Dia menyarankan Quinlan untuk menyerah, tetapi pria itu menolak. Fox meminta gencatan senjata untuk saat ini agar mereka dapat merawat yang terluka dan mengambil yang mati. Quinlan setuju. Namun, ternyata itu adalah jebakan dan Haggerty memata-matai seorang tentara yang bersiap-siap menembakkan granat bertenaga roket. Pertarungan dilanjutkan. Tentara bayaran bergerak mendekat dan pasukan berjuang untuk menahan mereka. Sebuah granat jatuh di dekat tempat Quinlan berada, namun untungnya tidak meledak. Josh menjelaskan bahwa itu adalah sebuah kegagalan karena dia menyiapkan granat mereka sendiri dan berhasil mengenai salah satu jeep yang membawa mortir musuh yang kemudian meledakkan jeep lainnya. Hammerhold akhirnya menerima kabar tentang mereka yang terbunuh di radio Katanga. Dia bertanya apa peran O'Brien di tangan kanannya yang mengingatkannya bahwa O'Brien lebih merupakan seorang akademisi yang berpikir bahwa semua orang akan menunggu keputusannya. Hammerhold mengakui bahwa mereka harus mengakui tindakan tersebut namun harus menjaga jarak. Tangan kanannya bertanya bagaimana caranya dan Hammerhold mengungkapkan bahwa mereka akan menyalahkan. O'Brien bertemu dengan Tashombe dan mengakui bahwa dia ingin melihat konflik antara PBB dan mereka yang setia kepada Tashombe di Katanga diakhiri. Pria ini mendesak PBB untuk mengakuinya sebagai presiden dan membentuk pemerintahan yang sah. O'Brien mengakui bahwa hal itu tidak realistis. Saat Tashombe pergi, dia mengingatkan O'Brien tentang rekan-rekannya sesama orang Irlandia di lapangan dan menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak melupakan mereka. Keesokan harinya, bala bantuan Quinlan diserang. Dia mengetahui bahwa hanya 30 orang yang dikirim, dan bukan batalion yang dijanjikan. McKendian memberitahunya bahwa orang-orang ini harus mundur karena mereka berada di bawah tembakan berat dari tentara bayaran dan tidak dapat bergerak maju. Quinlan menuntut bagaimana mereka diharapkan untuk bertempur dengan amunisi yang hampir habis dan perbekalan yang hilang. Saat menilai persediaan yang tersisa, Quinlan tertembak di bahu oleh Fox yang menggunakan penembak jitu. Donnelly memanggil petugas medis dan memerintahkan semua orang untuk mengawasi sisi selatan. O'Brien menyarankan agar mereka yang berada di Jidoville ditinggalkan karena mereka tidak dapat memberikan dukungan tanpa kehilangan lebih banyak orang. McKendian melawannya sebelum mereka menerima kabar bahwa dalam perjalanan ke Katanga, pesawat Hammerhold ditembak jatuh oleh jet yang dikendalikan Tashombe. Pasukan ini berusaha menghubungi McKendy namun tidak mendapat tanggapan. Quinlan akhirnya dapat melihat bahwa jika mereka ingin membantu, mereka pasti sudah melakukannya sekarang. Donnelly meminta perhatian Quinlan dan mereka mendapati satu batalion tentara bayaran sedang menuju ke arah mereka. Quinlan memutuskan untuk meminta beberapa tentara mengumpulkan mortir yang tersisa serta semua peluru senapan agar mereka dapat membuat bom darurat. Saat tentara bayaran mendekat, para tentara berkumpul dan Quinlan memberikan aba-aba untuk meledakkan bom yang langsung membunuh mereka yang berada di dekatnya. Mereka menjarah tentara bayaran yang tewas untuk dijadikan senjata saat kelompok lain mendekat. Pasukan tersebut terkepung dari semua sisi dan lebih banyak musuh berdatangan. Prendergast meminta semua orang untuk mundur saat jet itu kembali. Seseorang berteriak bahwa amunisi mereka habis. Lebih banyak musuh mendekat. Sebuah bom di dekat bangunan mereka meledak dan debu pun berterbangan. Pasukan menemukan tentara bayaran telah pergi dan Fox mendekat, menantang Quinlan untuk menyelesaikannya. Mereka berjabat tangan dan Quinlan kembali ke pasukannya. Dia bertanya kepada anak buahnya apakah mereka harus menyerah dan semua orang menolak. Namun Quinlan menentang keputusan mereka dan menyatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Pasukan tersebut kemudian dikirim ke penjara dan dijatuhi hukuman mati. Namun, sebulan kemudian, mereka dibebaskan dan dipulangkan. Saat mereka kembali ke rumah, McKenny menyapa Quinlan. Dia memberitahu McKenny bahwa dia sedang mempersiapkan semua pasukannya untuk mendapatkan medali setelah bertahan begitu lama di Jidoville. McKenny memperingatkannya karena pihak-pihak yang berkuasa ingin mengubur kebenaran tentang pengepungan tersebut, terutama setelah Quinlan membuat keadaan menjadi rumit. Quinlan bertanya bagaimana dia melakukannya dan McKenny menunjukkan bahwa dengan menyerah, dia membuat seluruh organisasi PBB terlihat buruk. Jika pasukan diperlakukan seperti pahlawan, maka lembaga-lembaga tersebut akan rusak. Dia menantang McKenny untuk mengadilinya di pengadilan militer, namun McKenny memperingatkan bahwa hal tersebut bukan hanya untuknya, namun juga untuk anak buahnya. Dia meninju McKenny yang dilihat oleh O'Brien dan seluruh pasukannya. Saat McKenny berjalan kembali ke O'Brien, pria itu menegaskan bahwa dia benar untuk meninggalkan pasukan atau dunia akan berperang. Seluruh pasukan Quinlan memberi hormat kepadanya sebagai rasa hormat karena telah membela mereka. Film ini diakhiri dengan dia dan Carmel berpelukan erat. Terima kasih telah menonton. Berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini dan untuk membantu saluran ini berkembang.